Apa kabar pemirsa, selamat malam. Saya Balkis Manisang, selama 1 jam, tidak 8 jam ya. Malam ini 1 jam saja saya. Dengan pakar-pakar yang sudah hadir di meja pertemuan bicara, akan membahas soal transaksi janggal 349 triliun. Saya nggak tahu koma belakangnya berapa, tapi yang disebut adalah 349 triliun rupiah. Kapan bisa terungkap? Ini menjadi sorotan publik. Saya tahu ini adalah pekan yang sangat panas, banyak isu yang terangkat, tapi isu ini tidak boleh tenggelam sepertinya ya, karena masih menjadi pertanyaan, belum terjawab dengan data-data yang lebih konkret lagi. Walaupun Prof. Mahfud sudah memberikan data-data yang sekiranya sudah membuat banyak mata terbuka begitu ya. Sangat menohok sekali ya. Nah, saya sudah undang beberapa narasumber yang menjadi pakarnya akan berbincang dengan kita malam ini. Yang pertama ada Bu Lely Aryani, pakar komunikasi kita. Apa kabar Ibu Lely? Alhamdulillah baik, Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita juga sudah kedatangan Prof. Siti Zuhro, peneliti ahli utama dari BRIN. Prof. Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah nonton maraton ya kemarin ya. Baik, dan juga ada Ibu Anis Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI. Apa kabar Ibu Anis? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Almas Syafrina dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mbak Almas, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, ini saya yakin sudah menonton selama 8 jam kurang lebih kemarin. Rapat panjangnya, tapi apakah ini sudah substansi atau malah justru banyak sensasinya? Nah, ini yang kita lihat dulu informasinya untuk Anda. Kembali terjadi perbedaan data antara menteri. Kali ini perbedaan data antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan DPR terkait transaksi 349 triliun rupiah. Mahfud yang juga selaku Ketua Komite TPPU menyampaikan dari transaksi 349 triliun rupiah tersebut terdapat transaksi janggal di pegawai Kemenq senilai 35 triliun rupiah. Sementara beberapa hari sebelumnya pada rapat kerja dengan DPR, Sri Mulyani menyebut transaksi terkait pegawai Kemenq hanya 3,3 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo tidak mau berkomentar. Presiden meminta perbedaan itu langsung ditanyakan ke kedua menteri terkait. Haruskah DPR kembali memanggil Mahfud MD dan Sri Mulyani? Mengapa perbedaan data antara menteri bisa terjadi? Apalagi ini menyangkut transaksi keuangan janggal di kementerian. Perbedaan data, itu adalah pertanyaan yang banyak sekali disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI pada saat itu. Sayang sekali malam hari ini Komisi 3 belum bisa hadir ya, khususnya mungkin perempuan-perempuannya yang kita undang, karena memang kalau tidak salah hanya 2 orang Komisi 3 yang perempuan, yang mungkin hanya sedikit. Oke. Tapi tidak apa-apa, ada Ibu Anis di sini. Kenapa saya undang Ibu Anis? Ibu Anis Komisi 11 itu hari Senin itu sudah meeting atau rapat juga dengan Ibu Menq, Ibu Sri Mulyani 5 jam ya. Nah, sementara Komisi 3 rapat kemarin itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Yang kita dapatkan banyak sekali, tapi apakah itu substansi? Pertanyaan saya, apakah memang benar ada perbedaan data dari penjelasan Ibu Menq? Ya, jadi memang ketika hari Senin itu kita rapat dengan Menq. Sebetulnya kalau rapat Menq itu agenda rutin ya, karena Menq adalah mitra utama dari Komisi 11. Ya. Dan kita memang terbiasa di setiap awal masa sidang itu pasti akan rapat raker bahkan dengan Menq untuk melihat berbagai aspek ya. Dan karena memang ada isu yang banyak sekali menerpa Menq, tentu Komisi 11 harus berkepentingan untuk memanggil dalam rangka meminta penjelasan. Dan memang agendanya adalah evaluasi birokrasi yang ada di Kemenq. Dan pada saat itu memang dipaparkan ya data yang semuanya juga sudah, karena rapatnya terbuka, live streaming pula. Betul. 5 jam kita rapat, dan itu adalah rapat terpanjang di bulan puasa. Oke. Dan kita menerima penjelasan itu dari Menq sebagaimana yang sudah semuanya juga saya rasa sudah melihat, termasuk Pak Mahfud juga mengutip apa yang dari Menq. Dan jujur ketika kemudian saya menyaksikan rapat Komisi 3, kaget lah karena apa yang disampaikan Pak Mahfud MD di Komisi 3 itu berbeda dengan apa yang disampaikan Menq di Komisi 11. Oke. Ya, jadi ada perbedaan data dari sumber yang sama. Dua-duanya mengutip PPATK, ada versi
Menkyu, ada versi Pak Mahfud MD. Dan ini kalau saya melihatnya ini harus diluruskan. Rakyat tidak boleh dibuat bingung, tidak boleh ada dua versi. Kan sama-sama pemerintah. Betul. Dua-duanya adalah pembantu presiden. Jadi harus ada penjelasan resmi dari pemerintah mana yang benar. Karena kalau ada dua data yang berbeda, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi nggak mungkin benar gitu. Kalau dua-duanya salah masih mungkin, tapi kalau benar kan nggak mungkin gitu. Jadi mesti ada satu versi dari pemerintah mana data yang bisa diajukan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat tuh jadi jelas, jadi terang benderang, dan kemudian memang sampaikan kepada publik data yang benar, satu versi. Jadi bukan versi Menkyu, bukan versi itu, inilah versi yang memang harus diselesaikan, dan kalau data itu sudah satu versi, limpahkanlah ke penegak hukum untuk diurai secara terang benderang gitu. Jangan dibuat masyarakat ini bingung gitu, siapa yang mau dipakai gitu. Jadi dan jangan juga menjadi komoditas politik ya. Kita tahu 2023 kan tahun politik. Jangan sampai begini ya. Masalah bangsa sudah terlalu politik besar. Sepertinya, Bu. Iya, masalah bangsa sudah terlalu banyak gitu. Jadi saya kira presiden perlu turun tangan ya, karena dua-duanya kan pembantu presiden. Tidak boleh pemerintah tuh hanya dua versi data, versi ini kemudian masyarakat suruh bingung melihat berjam-jam, seperti tadi Mbak Bilqis bilang, berikan penjelasan jelas kepada rakyat gitu, versi mana gitu, karena jangan dua versi, harus ada penjelasan dari pemerintah, penjelasan resmi dari pemerintah, satu versi, kemudian kalau ini jelas, kalau perlu presiden turun tangan untuk menertibkan pembantu-pembantunya ini. Oh, jadi kurang tertib nih ya, kalau di mata Bu Anies kurang tertib lah ini. Ya ini kan artinya menoreh muka sendiri, Oke, ya baik. kan? Jadi memang saya pikir ini harus ada satu versi penjelasan dari pemerintah supaya rakyat tidak dibuat bingung. Jangan ada dua versi seperti ini. Baik, saya mau ke Prof. Wiwi. Kenapa? Pak Mahfud duduk di sana juga sebagai ketua komite dari Komite Nasional ya, dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Posisinya di situ seperti itu juga di sana. Nah, datang dengan membawa data dan sangat hakul yakin bahwa datanya itu benar begitu ya. Tapi kok pemantik dari pertanyaan-pertanyaan juga kan Prof. Wiwi lihat ya, lebih ke personal jatuhnya. Nah, apa yang bisa dianalisa dari situ, Prof. Wiwi? Iya, sebelum Pak Mahfud hadir itu kan memang nuansanya di publik itu sudah diinformasikan seolah-olah Pak Mahfud ini kan ditantang kan gitu. Tidak hanya ditantang, bahkan disebutkan dia bisa dipenjarakan gitu. Padahal beliau ini Menko Polhukam gitu kan. Jadi ini kan bersentuhan dengan ranah hukum. Ketika Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD itu berani mengungkap ini dengan tentu gitu ya, keyakinan data dan sebagainya, di backup data, di backup PPATK dan sebagainya itu, dan positioning dia sebagai memang ketua gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak bisa diragukan lagi gitu. Cuman ini dibahas di institusi politik, di lembaga politik yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya mudah-mudahan mewakili rakyat. Jadi menurut saya harusnya masyarakat itu diyakinkan gitu ya, bahwa kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Bagaimana menjaga agar people itu well informed gitu ya, tetap mendapatkan informasi itu. Lalu semua dialog itu di DPR itu adalah dialog yang betul-betul untuk mencari kebenaran itu. Jadi bukan menghadirkan kamu akan dihukum, kamu akan direshuffle gitu kan. Sehingga muncul bahasa-bahasa Pak Menko itu kok saya digertak nih. Iya, bukan hanya digertak. Diancam. Bukan hanya diancam seperti yang ini ya, seperti apa ya istilahnya waktu itu saya lupa gitu ya. Itu yang menimbulkan harga diri kan. Jadi bagaimana DPR ketika ada dengar pendapat itu menggunakan semua diksi narasi itu yang proper gitu loh. Kontekstual. Iya, proper. Jadi tepat gitu. Karena mereka itu seimbang kan, setara kan gitu loh, mitra. Nah, ini yang tidak kita masyarakat tidak mendapatkan pembelajaran selain gitu ya. Cerca mencerca jadinya. Nah, itu yang tidak elok menurut saya. Karena kita kan tidak bisa mengumbar saya sakit hati, saya apalah gitu. Ini ada urusan 349 triliun. Di tengah-tengah masyarakat kita yang jumlah kemiskinannya naik dan juga penganggurannya bertambah gitu.
Ini kalau untuk mereka uang sebesar itu kan sesuatu gitu loh. Betul. Ini yang tidak bisa dimengerti atau Baik. empati ya. Di dialog di DPR itu tidak ikut ke sana, tidak hadir di sana. Oke, Ya. terima kasih Prof. Wiwi. Bahkan dalam rapat juga disebutkan ada yang menganalogikan gitu ya. Kalau 349 triliun rupiah itu kalau dijadikan mobil mewah berjajar dari desa mana sampai desa mana. Yang setahu awam saya begitu Prof ya, bahwa korupsi 1 rupiah pun gitu, sudah salah. Kalau sudah janggal dan mencurigakan 1 rupiah pun sudah salah. Kita akan bertanya ke Ibu Leli tentunya, bagaimana komunikasi politik yang terjadi tadi ya, panggung politik yang terjadi di Komisi 3 kemarin, dan harus kemana nanti akselerate-nya kalau memang menghasilkan sesuatu yang solutif. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Ibu Leli Aryani, ini Prof Mahfud harus hard selling ibaratnya untuk memastikan ini datanya benar, sahih gitu ibaratnya. Gimana nih Prof, ini bagaimana mungkin Bu Leli lihat komunikasi antara Komisi 3 dan komite? Ya, pertama saya memang terpaksa merasa gembira Mbak Balkis. Karena ternyata proposisi saya sejak 2006 itu berlaku terus di DPR. Bahwa di panggung politik DPR kita itu tidak punya model komunikasi. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model? Modelnya bernama tidak ada model. Nah, ketiadaan model komunikasi inilah yang menyebabkan bahwa apa yang terjadi dengan Prof Mahfud saat ini yang seharusnya disambut gembira oleh teman-teman di DPR. Karena secara langsung atau tidak langsung Prof Mahfud ini kan sudah mendukung peran kerja yang dilakukan DPR, yaitu fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Seharusnya ini dilakukan. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini setelah viralnya kasus Mario Dandi ya? Iya, Mario itu dan kemudian mengakibatkan bapaknya diperiksa dan seterusnya. Dan menjadi tersangka sekarang. Menjadi tersangka, di situ kan masyarakat menuntut agar ada yang berani membuka ini gitu. Seharusnya kita itu bersyukur bahwa ada satu orang menteri yang sebelum-sebelumnya kita mengharapkan ini tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi hari ini kan. Pak Mahfud ini saya ingin mengatakan tengah melakukan propaganda. Tapi tunggu dulu, propagandanya apa? Propagandanya adalah rasio propaganda namanya. Jadi suatu upaya untuk mengembalikan moral situasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi di negeri ini. Jadi bukan propaganda putih atau hitam, apalagi abu-abu. Kalau abu-abu itu kan apa yang terjadi yang diungkapkan berdasarkan sumber yang tidak jelas. Seorang Mahfud belum, apakah kita menyangka bahwa dia sumbernya tidak jelas yang dia terima? Pasti jelas gitu ya. Jadi bukan kita dalam hal ini bukan pada positioning untuk membela Pak Mahfud. Tapi suara yang disuarakan oleh Pak Mahfud itu sepertinya sejalan dengan yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Apa yang diinginkan rakyat terbongkarnya kasus ini. Jadi menurut saya seharusnya perdebatan kemarin yang harus dilakukan oleh teman-teman di DPR harusnya dia mengajak, ayo Prof Mahfud bongkar itu. Ini kita dukung nanti Prof Mahfud. Walaupun ada ancaman undang-undang kalau membocorkan dan iya, lain-lain. tapi kan itu sesuai. Itu dengan kan sesuai ancaman hukuman 10 tahun. Itu kan sesuai peran Prof Mahfud. Sebagai dalam posisinya seperti itu. Tapi kan dia tidak gemborkan siapa orangnya, namanya siapa dan seterusnya. Ini tentu saja bukan tugas saya, itu karena tugas penegak hukum untuk bicara orang-orang ahli hukum. Saya bicara dalam kapasitas komunikasi politik yang berlangsung. Jadi pesan yang disampaikan oleh politisi di DPR, teman-teman kita di DPR itu nggak masuk melodinya kepada Prof Mahfud, apalagi kepada rakyat kebanyakan yang benar-benar sudah menunggu. Seharusnya ini terjadi, apapun yang diperdebatkan, intinya justru Prof Mahfud itu diajak bekerja sama. Karena dia sudah membantu peran kerja di DPR. Jadi jangan hanya dipikirkan pegas perannya sebagai membuat legislasi aja, bukan perannya hanya sebagai anggaran saja. Peran pengawasan itu loh.
Prof Mahfud sudah membantu. Saya katakan ini adalah bagian dari propaganda, rasio propaganda yang dilakukan Prof Mahfud, yang artinya Prof Mahfud mencoba mengembalikan situasi moral terhadap suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang kalau tidak ada viral pemukulan terhadap David, ini tidak akan terbuka. Lalu kalau itu ternyata yang terbuka itu dari tahun-tahun sebelumnya, kenapa baru sekarang dibuka? Karena yang dulu nggak ada yang berani gitu loh. Hanya Prof Mahfud yang berani, artinya kan seperti itu. Maaf nih, jadi teman-teman dan mereka-mereka yang pernah jadi duduk dalam panggung kekuasaan, biasanya ketika mereka masuk ke dalam sistem, bukan merubah sistem, tapi terseret ke dalam sistem. Nggak mungkin berani. Dan kali ini Prof Mahfud alhamdulillah memperlihatkan dia tidak terseret ke dalam sistem, tapi mencoba membangun sebuah branding image baru bahwa di posisi pemerintah sekalipun, meskipun sama-sama pemerintah, ini harus dibuka. Jadi katanya kemarin yang dipersepsikan yang salah, tapi datanya benar kok, datanya sama. Oke, sekarang kita tunggu nih, teman-teman DPR kan pinter nih, kan parle, pinter ngomong artinya kan gitu kan. Silakan dibangun amunisinya seperti apa untuk membuka itu, saya kira itu. Terima kasih Bu Lely, sangat kritis sekali tadi. Saya mau dengar dari Indonesia Corruption Watch, pasti nonton bareng mungkin pas kemarin serapat 8 jam Mbak Almas, 2009 sampai 2019 ya, stop di situ kan kemarin kalau tidak salah, apa 2021 saya nggak tahu tuh tepatnya. Sorry, berhenti 2023 ya datanya? 2009 sampai 2023. Oke, yang dilihat oleh Mbak Almas dari apa yang terjadi dan angka yang begitu fantastis yang diungkapkan Prof Mahfud, apa yang dikaji di situ oleh ICW? Iya, Mbak Balkis, pertama terkait dengan data itu apakah valid atau tidak, kita bisa lihat dari sumber datanya. Sumber datanya ini kan dari PPATK. PPATK adalah Finance Intelligence Unit begitu ya. Memang dia punya wewenang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Ketika dia dalam tugasnya tersebut kemudian menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian uang, maka tugas selanjutnya adalah menyampaikan temuan tersebut kepada penyidik. Yang salah satunya ada di Kementerian Keuangan, karena menurut Undang-Undang TPPU, Kementerian Keuangan ini di DJP, kemudian di Direktorat Jenderal Bea Cukai begitu ya, ini kan juga merupakan penyidik dari tindak pidana asal dari TPPU begitu. Jadi TPPU itu ada tindak pidana asalnya. Dan saya melihat kenapa kemudian Pak Mahfud begitu yakin dari cuplikan tadi begitu ya terhadap data yang kemudian dia sampaikan, karena memang data ini bukan data yang dia kumpulkan sendiri atau bukan data yang bersumber dari netizen begitu ya, tapi ini adalah data yang disampaikan oleh PPATK begitu. Bahkan PPATK juga duduk di sebelah beliau, di mana kalau ada informasi yang kemudian keliru begitu ya, pasti sudah dikoreksi oleh PPATK. Dan bahkan PPATK juga dalam kesempatan yang lain juga menyampaikan bahwa memang betul temuan beliau begitu ya, temuan PPATK bahwa sejak 2009-2023 ada pergerakan mencurigakan sebesar 349,8 triliun kalau saya tidak salah, yang memang dipertegas di situ. Ini bukan korupsi atau bukan TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan, begitu ya. Bahkan di situ diperjelas ada tiga klasifikasi atau 3 pengelompokan. Jadi terkait dengan data yang disampaikan, saya yakin bahwa itu adalah data yang valid, begitu ya. Justru kalau kemudian menyampaikan data yang tidak valid, ya ini menjadi bumerang tersendiri untuk untuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU begitu. Jadi terkait dengan data, saya rasa justru kita harus fokus kita adalah terkait dengan tindak lanjut dari data ini gitu. Karena ini jumlah uang yang bukan sedikit. Saya mau tanya Mbak Almas, tapi kenapa baru sekarang? Nah ya itu tadi begitu ya, ini kalau kita lihat kan bukan ini sudah dari 2000 berapa kan? Itu ada 2 hal berarti yang harus kita persoalkan begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana sejauh ini selama ini koordinasi antar lembaga untuk kemudian mencegah dan memberantas dugaan pidana pencucian uang begitu. Dari mana kalau patut kita pertanyakan kalau kemudian kemarin tidak ada kasus penganiayaan yang kemudian berlanjut pada investigasi netizen begitu ya terhadap gaya hidup yang mewah atas pejabat di Kementerian Keuangan, kemudian berlanjut ke LHKPN dan lain-lain, apakah
apa yang kita saksikan hari ini akan kita ketahui atau tidak. Iya. Atau bahkan lebih jauh lagi misalnya apakah RAT yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sekarang ditetapkan sebagai tersangka atau tidak gitu ya Oke. kalau ini tidak viral. Jadi saya penasaran, mohon maaf. Jadi semua yang di bawah koordinasi komite TPPU ini nggak laporan gitu ya selama ini? Karena baru viral sekarang. Kalau penjelasan dari PPATK kan mereka sudah pernah melaporkan ya terkait dengan TPPU yang tadi 349 triliun sejak 2009 sampai 2023 sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, kemudian kepada KPK terkait dengan RAT sudah dilaporkan bahkan sejak tahun 2012 sehingga yang patut kita pertanyakan adalah bagaimana tindak lanjutnya sejauh ini begitu kalau terkait dengan RAT. Kemudian terkait TPPU tadi ya bagaimana koordinasi antar lembaga di dalam tim nasional koordinasi tersebut begitu ya. Dan yang kemudian kedua yang kemudian perlu kita pertanyakan adalah bagaimana sistem pencegahan korupsi, pencegahan pelanggaran integritas begitu ya di Kementerian Keuangan itu sendiri. Karena kita tahu Kementerian Keuangan ini kan kalau kita bicara soal reformasi birokrasi, soal pembenahan sistem dan lain-lain begitu ya. Ini salah satu yang dianggap sebagai patokan begitu ya. Jadi patut dipertanyakan juga bagaimana implementasinya sejauh ini. Apakah memang tidak terdeteksi atau sudah terdeteksi tapi sedemikian susah kemudian untuk mengambil langkah-langkah korektif misalnya atau misalnya untuk melanjutkan temuan misalnya yang dilakukan oleh Irjen kepada aparat penegak hukum dan yang lain. Jadi nggak ada yang menyuarakan badainya ya? Oke, kita akan sambung lagi sesaat lagi. Masih banyak pertanyaan yang mungkin juga ada di benak pemirsa sesaat lagi di Perempuan Bicara. Menurut saya ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar dan forumnya yang paling tepat adalah Pansus. Yang dihadiri juga yang ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data, ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Baik, tadi Bang Tobas ya sudah memberikan input untuk Pansus. Pansus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk bahas masalah yang dianggap atau kondisinya darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bagi Ibu Anies sepakat nggak akan digelar Pansus untuk memberikan solusi dari transaksi janggal ini? Jadi sebelum kita bicara Pansus kita melihat dulu ya persoalan intinya itu di mana. Jadi kalau saya pikir ini kan satu momen yang sangat baik untuk internal Kemenkeu melakukan bersih-bersih gitu. Ya. Jadi dia sudah melakukan renumerasi termasuk reformasi birokrasi kan dari tahun 2006. Yang sudah berjalan baik teruskan. Tapi yang seperti ini ya kasus-kasus dibongkar ini kan momentum baik untuk dia melakukan pembersihan gitu. Baik SDM maupun birokrasinya. Jadi sistem pengawasan internal dia kan Kemenkeu itu punya 3 lini untuk pengawasan internal. Lini pertama tuh atasan langsung, lini kedua, kemudian lini ketiga. Nah ini betul-betul harus diefektifkan lagi gitu. Dan jangan segan-segan untuk melakukan secara radikal. Kalau memang lini pertama nggak bisa, karena yang paling tahu kan memang lini pertama atasan langsung. Atasan langsung yang tidak mengetahui proses knowing the employee, ini kan memang harus dibenahi. Jadi saya pikir Kemenkeu harus introspeksi dan harus melakukan momen ini dijadikan sebagai pembersihan, kemudian dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan birokrasinya. Kemudian yang kedua, saya rasa Presiden sebagai pemimpin dari semuanya, karena ini kan menyangkut pembantu-pembantunya, yang dia juga harus turun melihat kegaduhan ini nggak boleh dong diem gitu. Jadi harus ada penjelasan resmi dari pemerintah untuk menjelaskan ini kasusnya begini. Jangan biarkan rakyat itu nonton berjam-jam tapi nggak jelas apa konklusinya apa. Itu yang kedua. Kemudian juga penegakan hukum itu penting. Dan yang terakhir memang kalau memang proses tadi belum bisa mengangkat solusinya, Pansus mungkin bisa menjadi salah satu pilihan karena
Kan DPR tuh ada panja, ada pansus. Panja itu kalau hanya satu komisi itu bisa. Tapi kalau itu melibatkan lebih dari satu komisi, misalnya ada keterlibatan komisi 11, kan ada Kemenkyu di situ yang menjadi mitra komisi 11. Kemudian ada Menpolhukam, itu mitranya komisi 3. Lintas komisi itu memang bentuknya harus pansus. Membentuk pansus itu sudah beberapa kali DPR dan kita memang berharap bagaimanapun DPR masih bisa diharapkan ya, bukan karena seorang DPR, tapi bahwa kalau rakyat nggak punya DPR itu malah lebih susah lagi gitu loh. Iya, bukan masalah pembelaan gitu. Kalau nggak ada DPR itu lebih sulit lagi gitu, karena ini lembaga yang memang diberikan wewenang untuk melakukan fungsi tadi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, legislasi. Jadi ketika pansus disetujui, misalnya pansus disetujui, maka ini akan bisa dibongkar. Pansus bisa memanggil misalnya BPK. Memanggil BPK untuk melakukan audit investigatif supaya jelas begitu loh. Pansus punya wewenang itu gitu sehingga meminta melakukan audit investigatif sehingga jelas terang benderang apa yang dan itu jadi akurat gitu. Jadi enggak mainan data dipaparkan di publik kemudian masalah jadi bingung. Dan juga bisa duduk bareng, bisa mendudukkan bareng antara Menteri Keuangan dan itu. Jadi gitu. Kalau Bu Ani sepakatnya pansus itu solusi terakhir. Iya. Jadi layer pertama dulu terus Pak Presiden kalau mau bersuara baru ke pansus. Iya, ini internal pemerintah kan, antara dua kementerian ini kan yang saling memberikan data. Jangan ada dua versi lah gitu. Jadi perlu penjelasan resmi dari pemerintah. Kalau itu semua tidak ada, baru pansus. Kemudian kalau memang sudah ketemu penjelasan dari pemerintah kan sudah jelas. Pemerintah memberikan ini loh, masyarakatku ini ya data yang benar. Penegakan hukum. Kenapa itu dulu Bu Anies gitu. Meletakkan pansus di terakhir dan berharap pemerintah buka suara soal ini, khususnya karena Pak Presiden? Ini masalahnya di dua kementerian, yang dua-duanya itu eksekutif, dua-duanya itu di bawah presiden, dua-duanya gitu loh. Silakan Prof Wiwi, ini sepakatnya pansus setelah pemerintahan dulu membereskan itu. Ini kan anggota Dewan yang terhormat. Iya, tentu kita sangat menghormati Mbak Dewan Perwakilan Rakyat kan ya, DPR ya. Iya, masih perwakilan rakyat dong Prof. Karena Dewan Perwakilan Rakyat, saya kembali tugas utama ya, antara lain adalah pengawasan. Pengawasan kalau kita tarik korelasinya dengan katakan konteksnya dengan pengawasan yang konstruktif. Adakah pengawasan konstruktif yang efektif, produktif, yang berdampak positif terhadap gitu ya nantinya pemerintahan presidensial kita itu yang betul-betul governability kan gitu ya. Artinya efektif gitu. Mampu mengeksekusi program. Mampu nantinya ujung-ujungnya dengan sistem presidensial ini bisa menghasilkan pemerintahan yang tata kelola pemerintahnya baik kan gitu. Good governance gitu. Lah, pengawasan seperti apa kualitasnya? Lah, pansus, panja gitu ya. Hak inisiatif DPR tadi itu yang akan digunakan itu harus dampaknya itu positif. Kalau hanya untuk panggung gitu ya. Panggung politiknya para calon-calon nantinya gitu kalau ada pemilu legislatif. Nah, ini karena tahun ini tahun politik kan gitu ya. Wah, itu sengsara masyarakat menyaksikan itu. Dan kita sudah pernah disuguhi waktu itu adalah kasus Senturi gitu ya. Dan itu bukan untuk pemilu, waktu itu belum tahun politik. Nah, sekarang tahun politik. Maka kita berpikir apakah ini akan efektif gitu ya. Apakah ini akan efektif? Iya, dengan pansus atau panja, pansus ya pastinya karena ada lintas komisi ya. Masalahnya apakah ini akan efektif? Karena apa? Ini kasus hukum gitu ya. Tentu saya bukan pakar hukum, tapi kalau diselesaikan di ranah politik, lembaga politik hanya jadi hingar-bingar aja kan gitu. Kita sudah menyaksikan jadi kemarin. Jadi tidak akan fokus. Iya, lebih curhat dirinya gitu kan. Lebih apa gitu. Personal tapi langsung substansi saja. Tolong ini enak gitu. Jadi kita menyaksikan TikTok antara pemerintah yang arus dua arah gitu ya. Antara DPR gitu ya yang bertanya kepada eksekutif ya. Bagaimanapun juga Pak Mahfud ini mewakili pemerintah pusat, pemerintah eksekutif gitu ya. Mewakili Pak Presiden gitu. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu harus yang substantif gitu. Jadi enggak ontrang-antring 8 jam ya. Perlukah perlukah karena ini ada dua pembantu presiden di eksekutif, perlukah Pak Presiden mengeluarkan suaranya? Menurut saya ini mungkin ini ya,
karena pembantu presiden dulu. Saya setuju tadi Ibu Anies? yang terhormat Mbak Anies tadi itu mengatakan bahwa memang harus clear dulu antara Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani karena memang data itu jangan sampai menimbulkan gampang digoreng kan. Karena gitu sudah ya. keterangan pers berdua kan waktu itu. Iya, cuman kan Tidak cukup. tetap saja DPR bertanya terus-terusan. Nah tadi DPR bertanya tentang itu kan, yang sebelah saya ini. Oke. Jadi menurut saya itu yang diinikan. Karena Baik. kita jangan menguras energi hanya untuk itu, belum lagi nanti muncul lagi tunda pemilu gitu ya. Nah, ini masih senyap tunda pemilunya. Masih senyap tapi sudah terasa gitu. Oke baik Prof Wiwi, kita tahan dulu sebentar. Saya mau tanya tentu nanti setelah jeda bagaimana Ibu Lely dan juga ICW melihat kepentingan dan manfaat dari pansus dan apakah harus disuarakan juga oleh Panglima Pertama dari Eksekutif yaitu Pak Presiden sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin bertanya, apakah pansus akan menjadi atau rencana ya, wacana untuk melakukan pansus soal transaksi janggal ini akan menjadi panggung substantif atau panggung politik, Bu Lely? Silakan. Ya. Pertama memang pansus itu kan adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap, artinya sementara. Jadi dia dibentuk karena ada isu-isu tertentu yang berkembang di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus untuk diselesaikan begitu kan. Persoalannya adalah sebenarnya kasus ini kan antara Ibu Sri Mulyani dan Prof Mahfud ini yang kemudian menjadi bising-bising komunikasinya melebar ke DPR. Itu memang bisa tadi tanpa harus Pak Jokowi yang berbicara ya. Bisa antara Pak Mahfud dan ini tapi di depan Pak Jokowi dulu selesaikan. Ini kasusnya kenapa laporannya jadi berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah itu akan menjadi panggung politik bukan panggung substantif nantinya. Kalau kita lihat perdebatan yang 8 jam kemarin. Oke, gitu kalau loh. jalannya seperti itu akan... Kalau jalannya seperti itu. Tapi kalau semua orang kemudian mencoba membuka data dulu, belajar dulu dan seterusnya, melihat situasi yang berbeda dari kedua orang ini tadi, di mana titik temunya, lalu kemudian mereka punya pegangan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ini kan tahun politik gitu loh. Tapi kan pada saat itu, maaf Bu Lely, Prof Mahfud kan tidak membuka data karena memang tidak boleh seenak tidak seperti boleh. itu. Dan ini RDP kan rapat dengar pendapat, belum masuk pansus. Jadi dalam posisi yang sama ya gitu ya. Nah persoalan semacam inilah yang sebetulnya kan karena itu mereka berinisiatif untuk membentuk pansus supaya bisa diselesaikan. Terbuka, Tapi saya bilang tadi kalau substansinya tidak bergeser kepada yang lebih substantif, akhirnya akan hanya menjadi panggung politik saja. Sementara narasi politik yang ditampilkan di panggung itu tidak mendidik sama sekali saya lihat. Hanya soal pribadi sendiri yang bertanya atau yang menjawab. Selebihnya adalah seperti gimmick-gimmick politik gitu loh. Baik. Nah kebanyakan saya kebetulan selama itu saya tugaskan nih mahasiswa saya Mbak Bilkis untuk menonton juga. Kemudian apa yang mereka tangkap dari dialog itu? Ya seperti yang sekarang Mbak Wiwi ceritain tadi itu. Jadi apa yang ditangkap oleh masyarakat. Nah intinya apakah penting atau tidak saya pikir perlu dipertimbangkan lagi. Tapi itu hak anggota DPR. Seandainya mereka memang merasa penting, ya tentu harus ada alasan yang kuat. Dan harus dipersiapkan siapa-siapa yang akan ikut dalam pansus itu. Harus orang-orang yang memang sudah menguasai panggung perdebatan itu dari segi substansi apa yang ingin dipertanyakan. Baik, baru akan ada solutifnya. Baru akan ada solutifnya. Saya mau ke Mbak Almas. Mbak Almas kalau ICW gimana kacamatanya? Apakah tadi yang dikatakan Prof Wiwi misalnya, ini harus melalui jalur hukum sebenarnya agar lebih substantif dibanding politik? Silakan. Iya. Ketika PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian uang begitu ya, kemudian menyampaikan ke penyidik otomatis langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Ini betul tidak ada tindak pidana pencucian uang. Ini kan masih dugaan tindak pidana pencucian uang. Di situ belum tentu ada tindak pidana pencucian uang, otomatis itu harus dibuktikan dulu, termasuk ada tidak tindak pidana asalnya. Kalau ada TPPU ya harusnya ada tindak pidana asalnya begitu ya. Kemudian tadi terkait dengan pansus, sebetulnya yang harus kita lihat juga adalah
apa yang mau dibahas oleh pansus dan tujuannya apa gitu. Kalau kemudian hanya terkait dengan menyoal data yang disampaikan oleh Menko Polhukam atau misalnya respon dari Kemenkyu, saya rasa itu hanya menambah gaduh begitu ya, dalam artian kurang substantif begitu. Kecuali kemudian langkah pengawasan yang dilakukan adalah untuk melihat apa sih problemnya, kenapa kemudian ada koordinasi kerja yang tidak berjalan efektif atau misalnya ada agenda pembenahan pencegahan di internal yang kemudian tidak berjalan begitu ya, dan kalaupun kemudian akan dilakukan terus pembahasan di DPR, perlu dilihat juga rambu-rambunya, jangan kemudian terlalu masuk ke substansi soal dugaan TPPU-nya begitu ya, karena tentu itu adalah ranah yang harus ditindaklanjuti oleh Kemenkyu, dan juga kalau ada dugaan korupsinya misalnya ya itu ranahnya KPK ataupun aparat penegak hukum yang lain. Kemudian tadi menyambung Ibu Ani, sebetulnya ini menarik soal bagaimana peran presiden begitu ya. Tim Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini kan melaporkan kepada presiden begitu ya. Jadi saya rasa penting juga untuk presiden kemudian melakukan langkah evaluasi bagaimana sejauh ini koordinasi antar lembaga di dalam Komite Koordinasi Nasional ini bekerja. Apakah sudah efektif atau justru di situ banyak hambatannya? Kenapa kemudian justru gaduh di publik begitu ya? Walaupun ini adalah data yang menarik bagi publik dan rasanya penting juga untuk publik kawal, ini adalah data intelligence yang kemudian menjadi konsumsi publik gitu. Di mana seharusnya ya ke depan kenapa tidak duduk bareng aja? Prof Mahfud sebagai koordinator gitu ya, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, ada Ibu Sri Mulyani, ada PPATK dan yang lain, kemudian mengevaluasi bersama ini sebetulnya masalahnya apa. Kalau memang kemudian ada temuan atau laporan PPATK yang sudah disampaikan sejak 2009 atau yang kemarin disebut belum ditindaklanjuti itu kalau tidak salah tahun 2017 ya. Dicari bersama ini masalahnya apa? Apakah betul datanya yang tidak sampai ke menteri gitu ya? Atau ada narasi yang disampaikan kan seperti itu seolah-olah tidak sampai ke menteri. Nah, terkait dengan peran DPR, saya rasa justru yang lebih urgent begitu ya, bagaimana kemudian DPR ambil peran untuk menguatkan regulasi anti korupsi terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Misalnya salah satu yang terus digaung-gaungkan begitu ya, terkait dengan illicit enrichment. Kemudian terkait dengan undang-undang perampasan aset yang naskah akademiknya itu kalau saya tidak salah sudah ada di PPATK sudah dibuat oleh PPATK sejak 2011 atau 2012. Pertanyaannya DPR dan pemerintah selama ini kemana saja? Seandainya undang-undang itu sudah ada, ini mohon maaf Ibu Anis tapi penting untuk kita sampaikan, bahkan ini masuk ke nawacita Presiden Jokowi di pemilu tahun 2014 begitu ya. Kalau memang DPR ingin ambil peran yang lebih substantif terkait dengan persoalan ini, mari kita ke depan hadirkan regulasi yang lebih kuat terkait dengan pengusutan korupsi, pengusutan tindak pidana pencucian uang begitu ya. Salah satunya adalah undang-undang perampasan aset. Kapan akan dibahas dan disahkan di DPR dan bersama dengan pemerintah tentunya. Oke, jadi bukan hanya mengobati dengan pansus saja ya? Iya, jangan sampai ini berhenti di kisruh hari ini aja terkait dengan Kementerian Keuangan, tetapi harus ada, ini harus dijadikan momentum evaluasi yang yang lebih holistik begitu ya, untuk kita kemudian menguatkan regulasi anti korupsi itu tadi. Mbak Almas, terima kasih. Kandidat sudah jalan nih, saya ingin sekali sebenarnya membahas lebih jauh, tapi kita akan pasti tetap menyorotkan mata kita ke isu yang sangat penting ini, karena pertanyaan besarnya kapan bisa terungkap dan apakah bisa terungkap, ini masalah bisa atau mau, yang akan kemudian dijawab oleh waktu, dan tentu nanti kalau memang pansus terbentuk ya, kita akan terus follow up. Terima kasih sekali lagi Prof Wiwi, terima kasih Bu Anis, terima kasih Bu Leli dan juga Mbak Almas, kita akan tuntaskan lagi di waktu berikutnya dan kesempatan berikutnya. Terima kasih pemirsa, Perempuan Bicara akan hadir minggu depan, sampai jumpa.